Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang pain management. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas 2022A, kelompok 7, kajian 6. Anggota kami antara lain ada Devi Mutiara Agustin, Previa Syaramadani, dan Khairul Umama. Yang pertama, definisi pain management. Pain management atau manajemen nyeri adalah suatu kumpulan prosedur medis yang bertujuan untuk meredakan atau menghilangkan nyeri pada pasien. Nyeri pada dasarnya merupakan suatu sensasi yang tidak menyenangkan atau menyakitkan yang muncul akibat rusaknya jaringan tubuh dan dapat menimbulkan dampak secara fisik dan emosi. Nyeri muncul sebagai sistem yang melindungi tubuh dari kerusakan jaringan lebih lanjut atau dari aktivitas yang dapat menyebabkan kerusakan tubuh. Berdasarkan sifatnya, nyeri dapat berupa nyeri akut atau kronis, sedangkan dari intensitasnya, nyeri dapat terasa sebagai nyeri ringan atau berat. Yang kedua, ada mekanisme nyeri. Mekanisme nyeri secara sederhana dimulai dari transduksi stimuli akibat kerusakan jaringan dalam saraf sensorik menjadi aktivitas listrik. Kemudian ditransmisikan melalui serabut saraf bermielin A delta dan saraf tidak bermielin C ke cornu dorsalis, medula spinalis, talamus, dan korteks cerebri. Impuls listrik tersebut dipersepsikan dan didiskriminasikan sebagai kualitas dan kuantitas nyeri setelah mengalami modulasi sepanjang saraf perifer dan disusun saraf pusat. Rangsangan yang dapat membangkitkan nyeri dapat berupa rangsangan mekanik, suhu panas atau dingin, dan agen kimiawi yang dilepaskan karena trauma atau inflamasi. Yang ketiga, ada fisiologi nyeri. Fisiologi nyeri sendiri terbagi menjadi 3, yaitu resepsi, persepsi, dan reaksi. Resepsi atau proses perjalanan nyeri adalah adanya stimulus yang mengenai tubuh akan menyebabkan pelepasan substansi kimia seperti histamin, bradikin, kalium. Substansi tersebut menyebabkan nosiseptor bereaksi. Apabila nosiseptor mencapai ambang nyeri, maka akan timbul saraf impuls yang akan dibawa oleh serabut saraf perifer. Yang kedua, ada persepsi atau kesadaran seseorang terhadap nyeri. Fase ini merupakan titik kesadaran seseorang terhadap nyeri. Pada saat individu menjadi sadar akan nyeri, maka akan terjadi reaksi yang kompleks. Dan yang terakhir yaitu reaksi atau respon fisiologis dan perilaku setelah mempersepsikan nyeri, yaitu reaksi terhadap nyeri merupakan respon fisiologis dan perilaku yang terjadi setelah mempersepsikan nyeri. Baik, akan saya lanjutkan materi berikutnya, yaitu indikasi pain management. Seseorang pasien dapat menjalani pain management jika penderita nyeri pada tubuhnya. Berdasarkan penyebabnya, nyeri dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu nyeri nosiseptif dan nyeri neuropatik. 1. Nyeri nosiseptif. Nyeri nosiseptif timbul dikarenakan adanya kerusakan jaringan tubuh, baik kerusakan mekanis, misalnya nyeri sendi atau nyeri punggung, kerusakan akibat suhu panas, suhu dingin, atau akibat terkena bahan kimia. Contohnya, 1. Rasa sakit yang menusuk, seperti ditusuk oleh paku atau jarum. 2. Kaku. 3. Lemah. Dan terakhir ada kesemutan. 2. Yaitu nyeri neuropatik. Nyeri neuropatik muncul dikarenakan adanya kerusakan pada jaringan saraf sehingga muncul nyeri yang terkadang secara tiba-tiba. Penyebab nyeri neuropatik dapat dikelompokkan menjadi 4.
yaitu 1. Infeksi seperti sifilis, 2. Cedera, terutama cedera yang menyebabkan kerusakan atau tekanan pada sistem saraf seperti cedera saraf tulang belakang, 3. Komplikasi akibat prosedur bedah misalnya amputasi, dan yang terakhir penyakit atau komplikasi akibat penyakit lain seperti multiple sklerosis, diabetes, atau kanker. Baik, selanjutnya ada materi fase pain management. Yang pertama ada fase antisipasi, fase sensasi, dan yang terakhir fase akibat. Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Fase antisipasi merupakan pada fase ini memungkinkan seorang belajar tentang nyeri dan upaya untuk menghilangkan nyeri tersebut. Dan yang kedua, fase sensasi. Fase ini terjadi ketika klien merasakan nyeri, karena nyeri itu bersifat subjektif, maka tiap orang dalam menyikapi nyeri juga berbeda-beda. Dan yang terakhir ada fase akibat. Fase ini terjadi saat nyeri sudah berkurang atau hilang. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi nyeri. Berdasarkan sumbernya, 1. Cutaneous atau superficial, yaitu nyeri yang mengenai kulit atau jaringan subkutan, biasanya bersifat burning seperti terbakar, contohnya terkena ujung pisau atau gunting. 2. Deep somatic atau nyeri dalam, yaitu nyeri yang muncul dari ligamen, pembuluh darah, tendon dan saraf, nyeri menyebar dan lebih lama daripada katenas, contoh yaitu sprain sendi. Dan yang ketiga, visceral atau pada organ dalam, stimulasi reseptor nyeri dalam rongga abdomen, kranium, dan torak. Contohnya biasanya terjadi karena spasme otot, iskemia, regangan jaringan. Dan yang berdasarkan penyebabnya yaitu ada 2, yaitu fisik. Fisik itu bisa terjadi karena stimulasi fisik ataupun stimulus fisik, contohnya pada fraktur femur. Dan yang kedua, psikogenik, terjadi karena sebab yang kurang jelas atau susah diidentifikasi, bersumber dari emosi atau psikis, dan biasanya tidak disadari, contohnya orang yang marah-marah tiba-tiba merasa nyeri pada dadanya. Biasanya nyeri terjadi karena perpaduan 2 sebab tersebut, yaitu klasifikasi berdasarkan lokasi atau letak. Ada 4, yaitu 1. Radiating pain, yaitu nyeri menyebar dari sumber nyeri ke jaringan di dekatnya, contohnya cardiac pain. 2. Referred pain, yaitu nyeri dirasakan pada bagian tubuh tertentu yang diperkirakan berasal dari jaringan penyebab nyeri. Ketiga, intractable pain, nyeri yang sangat susah dihilangkan, contohnya yaitu nyeri kanker maligna. Dan yang terakhir ada phantom pain, sensasi nyeri dirasakan pada bagian tubuh yang hilang, contohnya bagian tubuh yang diamputasi atau bagian tubuh yang lumpuh karena injury medulla spinalis. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi berdasarkan lama atau durasinya. 1. Nyeri akut. Nyeri akut yang terjadi segera setelah tubuh terkena cedera. Fungsi ini adalah sebagai pemberi peringatan akan adanya cedera atau penyakit yang akan datang. Dan yang kedua yaitu nyeri kronik. Nyeri kronik adalah nyeri konstan atau intermiten yang menetap sepanjang suatu periode tertentu. Nyeri ini bisa berlangsung terus sampai kematian. Materi yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi nyeri, usia, jenis kelamin, kultur, perhatian, pengalaman, pola coping, support. Metode yang digunakan untuk menghilangkan nyeri. 1. Distraksi, metode pengalihan perhatian. 2. Relaksasi, teknik relaksasi dapat mengurangi ketegangan otot dan mengurangi kecemasan. 3. Imagery, dapat menggunakan imagery atau membayangkan untuk menurunkan nyeri. 4. Stimulasi kutan, teknik dengan menstimulasi permukaan kulit untuk mengurangi nyeri. 5. Anestesi, tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya. Peringatan pain management, sebelum menjalani pengobatan nyeri menggunakan obat-obatan, pasien diharapkan berhati-hati bila memiliki kondisi seperti
anemia, hemofilia, kekurangan vitamin K, penurunan jumlah keping darah trombosit, adanya ulti buka pada lambung atau usus, adanya polip pada hidung, gangguan kerja hati, penyakit ginjal, menderita alergi terhadap obat-obatan pereda nyeri seperti obat antiinflamasi, steroid, atau paracetamol. Berikut ini adalah sumber referensi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami mohon minta maaf.